Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga dapat melangsungkan kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik adik-adik, untuk agenda selanjutnya, insya Allah kita akan memperkenalkan jurusan TTQ ya, Tahfiz wa Tafhimul Quran, yang akan langsung disampaikan oleh ketua jurusannya. Beliau ada di samping kakak. Kepada Ustaz Zulkarim dipersilakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. Saudara-saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang menjatuhkan pilihannya menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STAIPIK Sumatera Barat sebagai destinasi untuk mencapai cita-citanya dalam program Strata 1 insyaallah. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kita sampaikan kepada Saudari Rahmidia sebagai moderator kita pada kesempatan kali ini. Dan saya sendiri ditemani oleh sekretaris jurusan TTQ. Sebelah kiri saya adalah Ustadz Haji Enrico Chandra, LC MUD. Selalu kita bersyukur pada Allah ya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka dalam online, dalam jaringan online. Masa ta'aruf mahasiswa yang sangat penting tentunya bagi kita dan bagi Anda sebagai mahasiswa baru di STAIPIK Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah, kita tidak termasuk di antara hamba-hambanya yang kufur nikmat. Karena dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Maka dengan nikmat yang terus bertambah kita terima, semestinya bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal kita berkurang, ibadah kita menurun, iman dan takwanya menipis, ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar kata dari kalimat kufur nikmat itu dari kafaro, orangnya disebut kafir. Bukan bermaksud bahwa orang yang kufur nikmat telah bertukar ideologinya, tidak lagi menyembah Allah. Tidak, mereka masih menyembah Allah, mereka masih salat. Tapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengecam mereka yang kufur nikmat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, kalau kufur nikmat ingat azabku sangat pedih. Dan ini janji Allah. Kalau misalnya alhamdulillah sudah hafal 2 juz, mestinya kan bersyukur ditambah lagi. Ya dengan 2 juz itu jangan sampai hilang ya, sehingga Allah memudahkannya untuk menambah hafalannya. Ya, tapi kalau melupakan, ingat azab Allah sangat pedih. Ya kan? Dan ini adalah janji Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bila berjanji tidak seperti manusia berjanji. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, bila Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
mengantarkan umat ini dari kejahiliahan kepada keislaman, ya. Nabi Muhammad SAW telah membawa umat ini dari alam kegelapan menuju cahaya Islam, cahaya yang sangat terang benderang. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mahasiswa-mahasiswa baru, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, mengirimkan salam dan salam buat baginda Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, mahasiswa dan mahasiswi baru yang ikut dalam kegiatan Mastama pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya TTQ, tahfiz dan tafhim Al-Quran. Apa itu? Sebagaimana kita mengetahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran STAIPIK Sumatera Barat memiliki 2 jurusan yang terakreditasi dan akreditasinya adalah B. Sesuai dengan nomenklatur perguruan tinggi PTKIS, ya. Yang pertama ilmu Quran dan tafsir IQT, yang kedua jurusan atau prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Adapun TTQ, tahfiz dan tafhim Al-Quran, ini adalah satu prodi atau satu jurusan yang dimiliki oleh lokal kita di STAIPIK. Memang secara nasional nomenklatur terkait dengan jurusan tahfiz dan tafhim Al-Quran ini belum ada. Setelah kita konsultasikan dengan pihak PTKIS atau Dirjen mengatakan bahwa silahkan untuk mengajukan, walaupun belum ada nomenklaturnya, tapi tidak ada masalah kalau ada inovasi untuk membuat jurusan baru. Kalau kita merujuk kepada jurusan yang ada di perguruan tinggi di Timur Tengah, di Malaysia atau dengan yang lain, ada namanya jurusan tahfiz dan qiraat, ya. Dan sesungguhnya kita juga sudah diamanahkan untuk membuat blueprint terkait dengan jurusan ini, tapi sehingga hari ini belum lagi terlaksana untuk diajukan sebagai prodi baru atau jurusan baru. Saudaraku sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadirnya STAIPIK ini tidak lain karena memang ada kepedulian dan terkait termasuk dengan tahfiz Al-Quran dan tafhimnya. Oleh karena itu ada di ujung dari STAIPIK, ya, pengembangan ilmu Al-Quran, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi ciri khusus yang dapat dilihat STAIPIK dengan yang lain, kepedulian dengan Al-Quran, sehingga mata kuliah tahfiz dikomprekan dan menjadi kompetensi sebagai mahasiswa STAIPIK, dan dia dikomprekan, belum bisa dikategorikan tamat atau belum bisa mendapat gelar sarjana kalau mereka dikomprekan tahfiz Qurannya. Saudaraku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama saya juga sekretaris Ustaz Enrico nanti akan menambahkan bila saya ada beberapa item yang mungkin barangkali saya lupa terkait dengan sistem dan mungkin dalam penerapannya. Tahfiz dan tafhim Al-Quran yaitu beberapa program-program yang harus diikuti. Tadi kita sudah mengatakan bahwa 2 jurusan atau 2 prodi yang secara nasional nomenklaturnya ada di STAIPIK. Oleh karena itu, mahasiswa tahfiz dan tafhim Al-Quran itu sesungguhnya adalah juga kalau dia tidak memilih ilmu Quran dan tafsir, atau dia adalah PAI. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ada mahasiswa ilmu Quran dan tafsir, tapi dia juga masuk tahfiz dan tafhim Al-Quran dengan tujuan untuk menghafal 30 juz. Ada sebahagian mahasiswa yang baru yang mengambil PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, tapi dalam waktu yang sama dia juga ingin menghafal 30 juz. Maka dia PAI TTQ, ya.
Untuk berdiri sendiri yang hanya mengambil TTQ, yang tidak mengambil IQT dan tidak mengambil PAI, tentu sekarang belum ada dan belum dibenarkan, karena kita mahasiswa yang mengambil TTQ berkewajiban untuk mengambil salah satu dari dua, apakah ilmu Quran dan tafsir atau PAI. Walaupun yang reguler juga PAI reguler, IQT reguler memiliki memiliki beban untuk tahfiz Al-Quran yang dikomprekan, yaitu 5 juz, dan ini juga adalah di bawah koordinasi dengan tahfiz dan tafhim Al-Quran. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya dahulukan informasinya bahwa yang mereka tamat sebagai PAI TTQ, mereka tamat sebagai IQT TTQ, nanti dia akan mendapatkan sarjana agama dan juga adalah sarjana ilmu Quran dengan plus sertifikat hafal 30 juz. Saudara-saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa ketika seseorang menghafal dengan hafalan 30 juz. Bukan hanya di akhirat yang sudah kita kenal bagaimana ayat-ayatnya, hadis-hadisnya menyampaikan tentang keutamaan bagi mereka para penghafal Al-Quran, tetapi di dunia pun sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang para penghafal Al-Quran ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, memang ada yang masuk ke STIPIK itu sudah memiliki background hafalan, ada juga yang belum. Kedua-duanya sebenarnya punya peluang untuk bisa memasuki TTQ, tahfiz dan tafhim Al-Quran. Tapi tentu beban tugas dan beban yang harus dibebankan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan TTQ, tentunya dari sisi hafalan Al-Qurannya tentu lebih banyak berbanding yang reguler. Karena kalau reguler adalah target capaiannya 5 juz, kalau kita di TTQ adalah untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang kira-kira kalau dalam satu semester itu 6 juz ya saudara, 6 juz. Beban untuk target marhaliyah atau target secara per semesternya untuk mahasiswa TTQ harus mampu untuk menyampaikan dan tuntas hafalannya 6 juz. Diharapkan dengan 5 semester maka seorang dapat menuntaskan hafalannya 30 juz, sehingga ada 1 semester untuk dia takrir, lalu kemudian untuk mengkomprekannya. Saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi mahasiswa yang mengambil TTQ, tahfiz dan tafhim Al-Quran, pertemuannya adalah 3 kali dalam 1 minggu, khusus untuk tahfiz. Manakala mereka yang mengambil reguler yang tahfiz bebannya adalah untuk 5 juz, mereka hanya dengan 2 kali pertemuan. Oleh karena itu, kekerapan dalam penjadwalan untuk menyetorkan hafalan atau mentakrirkan hafalannya ini dikira layak dan cukup untuk sampai pada target-target tersebut. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita berpikir secara teknis, kalau 1 ayat saja dihafal oleh kita setiap hari 365 hari, maka dalam 1 tahun kita menghafal 365 ayat. Ya, saya rasa sekian juz ya dalam 1 tahun. Ini kalau memang betul-betul kita datang ke STIPIK, datang ke Padang dan berniat ingin mengkhatamkan Al-Quran sebagai ahli Al-Quran, maka insya Allah bukan hanya 1 ayat, tetapi ada yang sekali duduk dengan durasi 30 menit, 40 menit bisa menyelesaikan 1 pojok atau 1 halaman. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kemauan yang keras dari kita, insya Allah di situ ada jalannya. Kemudian saudara sekalian, telah dibuktikan dalam bentaran sejarah, mereka yang betul-betul tulus ikhlas niatnya untuk menghafal Al-Quran itu dapat dihafal oleh siapapun, dan bukan hanya orang-orang Arab yang berbackground bahasa ibunya pakai bahasa Arab, tetapi juga adalah mereka yang bukan orang Arab. Orang Indonesia sudah banyak. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Turmuzi, dan sederetan nama-nama imam-imam yang lain, itu semuanya bukan orang Arab, tetapi karya-karya mereka, pemahaman mereka dari agama ini luar biasa dan juga dinikmati oleh orang-orang yang negara Arab.
Saudara sekalian, para pendengar, mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam kegiatan Mastama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan kita sampaikan dalam bentuk slide siapa saja dosen-dosen kita yang penghafal 30 juzuk dan juga adalah dosen-dosen kita yang akan nanti membidangi yang 5 juzuk. Dan kemudian kita nanti akan dibagi per kelompoknya, tidak rombongan belajar rombelnya seperti kita mata kuliah lain yang mungkin 30 atau 20 orang satu kelas. Karena ini adalah menghafal Al-Quran punya keterbatasan waktu, maka satu kelompok itu adalah lebih kurang 6 atau 7 saja. 7. TTQ itu adalah untuk 7 orang saja satu grouping, lalu kemudian dibimbing, dibina oleh seorang ustadz atau muhafiz yang akan mendengarkan hafalan dari masing-masing dosen. Adapun yang mereka mengambil reguler dengan target 5 juzuk, maka akan diisi dengan rombongan belajarnya satu kelompok, satu grup adalah minimal 10 atau maksimal 12 atau 13 orang. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasiswi yang tergabung dalam kegiatan Mastama pada tahun ini, mudah-mudahan Anda bersemangat di dalam kegiatan atau menghafal Al-Quran ini karena dia merupakan kalamullah. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada setiap suratnya, pada setiap ayatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi setiap dari masing-masing huruf-hurufnya. Bukan Nabi Muhammad SAW mengatakan bukanlah alif lam mim satu ayat itu adalah satu pahala, tidak. Pada alifnya ada pahala, pada lamnya ada pahala, pada mimnya ada pahala. Oleh karena itu ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau seandainya kita membaca sampai 1 juz, sampai 3 juz setiap harinya, maka berapa ratusan ribuan mungkin ayat huruf-huruf yang kita baca, dan dalam huruf-huruf itu ada ganjaran pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai mukaddimah untuk menyampaikan pengenalan terkait dengan tahfiz dan tafhim Al-Quran ini mampu dapat diserap dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga minta kepada sekretaris untuk memberikan tambahan dan masukan-masukan terkait dengan apa yang kurang dari penyampaian saya berkaitan dengan TTQ, tahfiz dan tafhim Al-Quran. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA selaku ketua program TTQ. Lebih tepatnya kita bilang program karena memang jurusannya belum ada nomenklaturnya, yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan tambahan informasi-informasi penting di awal ini kepada antum semua mahasiswa baru dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zulkarim bahwa sebenarnya TTQ ini bertanggung jawab untuk menghandle jurusan TTQ, artinya yang menghafal 30 juz. Namun demikian, program-program kategori tahfiz yang lain juga diamanahkan kepada TTQ. Sederhananya, TTQ ini sekarang adalah satu unit tugas kerja yang ada di STAIPIK untuk menghandle program tahfiz di STAIPIK. Jadi lebih kurang ada 3 program tahfiz itu. Yang pertama TTQ, tadi sudah disampaikan, dia menghafal 30 juz. Kemudian ada Ma'had Ali bil Quran wa Sunnah. Kewajiban menghafalnya selama di STAIPIK adalah 10 juz. Kemudian baru IQT dan PAI reguler.
yang kewajiban menghafalnya 5 juz. Lebih dalamnya biar antum tidak ragu, bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil TTQ sebagai plus dari PHI dan IQT-nya, maka di setiap semester mereka harus menyelesaikan 6 juz dari hafalan Al-Quran. Karena 30 juz itu diselesaikan selama 5 semester. 30 dibagi 5, 6. Berarti 6 juz setiap semester. 6 juz itu tidaklah diurut dari juz 1 sampai juz 6, tidak. Tetapi diambil dari juz 30. Setelah juz 30 baru dimulai lagi dari juz 1 sampai juz 5. Jadi tahfiz satunya juz 30 dan 1 sampai 5. Nah, ini. Kemudian nanti tahfiz 2-nya juz 6 sampai juz 11. Tahfiz 3-nya juz 12 sampai juz 17. Tahfiz 4-nya juz 18 sampai juz 23. Dan tahfiz 5 terakhir di semester 5 adalah juz 24 sampai juz 29. Nah, ini kewajibannya. Kemudian MA, karena dia 10 juz, itu bukan dari juz 1 sampai juz 10, tetapi juz 30 ditambah 1 sampai 9. Ya. Semester satunya atau tahfiz satunya juz 30 dan juz 1. Tahfiz 2-nya juz 2 dan juz 3. Tahfiz 3-nya juz 4 dan juz 5. Tahfiz 4-nya juz 5 dan juz 6. Tahfiz 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dan 9 ya. Jadi kurangnya seperti itu MA. Kemudian reguler, IQT dan PAI reguler, karena 5 juz tanggung jawabnya, dan 5 juz itu bukanlah 1 sampai 5, tetapi tahfiz 1-nya juz 30, tahfiz 2-nya juz 1, tahfiz 3-nya juz 2, tahfiz 4-nya juz 3, dan tahfiz 5-nya terakhir di semester 5 adalah surat-surat pilihan. Surat pilihan tersebut adalah Luqman, Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Muluk, dan Al-Insan. Nah, itulah tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam 5 semester. Artinya, uang kuliah yang antum bayarkan setiap semester itu masuk include di dalamnya tahfiz. Artinya yayasan akan mengeluarkan biaya pembiayaannya dari uang kuliah itu. Tapi itu hanya sebatas 5 semester. Lewat dari 5 semester, yayasan tidak menanggung lagi. Sehingga perlu diketahui sejak awal ini bahwa targetkanlah untuk menyelesaikan tanggung jawab hafalan itu maksimal 5 semester. Karena ketika masih tersisa masuk semester 6 dan seterusnya, maka setiap semesternya antum akan membayar untuk tahfiznya. Dan nanti akan dilihat berapa orang dalam satu grup itu. Mungkin 200.000, mungkin 300.000 atau kan lebih, tergantung jumlahnya. Jadi biar ikhtiarlah untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. TTQ berarti berikhtiarlah 6 juz satu semester. Ya. Kemudian MA berikhtiarlah 2 juz satu semester. Tuntas. Dan bagi reguler minimal 1 juz satu semester. Nah, terkait dengan hal ini, maka pastikanlah antum betul-betul melaksanakan perkuliahan itu dengan baik, dengan standar minimal 75% kehadirannya selain mencapai target ya. Kemudian pastikan bahwa nilai antum itu ada setiap semesternya ya.
sehingga akan memudahkan untuk administrasi berikutnya untuk sampai kepada kompre. Karena untuk evaluasi terkait dengan tahfiz tadi sudah ada penyampaiannya dari Ketua TTQ. Yang pertama ada ujian akhir semester namanya, ujian akhir semester. Kemudian selain dari ujian akhir semester itu ada ujian kompre tahfiz. Antum tidak diperbolehkan untuk ikut ujian kompre tahfiz yang menjadi salah satu syarat munaqashah untuk bisa diwisuda di STAIPIK ini, kecuali telah menyelesaikan tahfiznya. Nah, sampai target yang sudah ditentukan itu. Kalau tidak mencapai target, maka tidak akan diizinkan untuk melaksanakan kompre tahfizul Quran. Nah, selanjutnya, karena sekarang barangkali ada daring ya, karena kondisi mungkin perkuliahan masih ditetapkan daring. Tapi sebenarnya untuk tahfiz itu masuk kategori perkuliahan yang bersifatnya praktek. Jadi seperti micro teaching, nazom, qiraat, tahfiz itu dianggap kuliah praktek. Maka sebenarnya dalam daring ini diperbolehkan untuk kuliah tatap muka. Nah, menjaga ya, agar hafalan itu betul-betul punya riwayat gitu. Memang bisa daring, tetapi ada baiknya memang tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Maka kita tidak melanggar aturan itu. Nah, begitu. Tapi kita lihat nanti gimana keputusan dari kampus, apakah nanti tahfiz ini bagi antum semester 1 karena belum ke Padang ya, apakah didaringkan juga atau kita harapkan mahasiswa datang ke Padang bisa biar lebih dekat ke kampus lalu bisa melaksanakan perkuliahan tahfiz secara tatap muka. Barangkali itu tambahannya Ustaz. Mudah-mudahan tambahan ini bisa kita maklumi bersama dan menjadi acuan bagi antum untuk melaksanakan perkuliahan, terutama mata kuliah tahfiz. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya adik-adik. Baik Ustaz, mungkin sebelum kami mau meminta beberapa motivasi dari Ustaz untuk adik-adik yang di rumah. Mungkin boleh diberi dulu Ustaz motivasinya, Ustaz, motivasi terbaik buat adik-adik yang lagi di rumah. Baik, terima kasih kepada saudara media. Jadi kepada antum semuanya, saudara-saudari mahasiswa-mahasiswa baru yang bergabung dengan STAIPIK, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah, omongan-omongan Allah, di mana Imam Waqi, imamnya gurunya Imam Syafi'i, mengatakan ketika Imam Syafi'i berkonsultasi tentang buruk hafalannya, lalu saran dari Imam Waqi adalah supaya menjauhi maksiat dan dosa. Karena apa? Al-Quran, nur, adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahaya Allah itu tidak melekat bagi mereka yang bermaksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalin asi. Dan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan melekat bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang melekat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi intinya dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati. Apalagi kita masuknya kita ke STAIPIK ini pada bulan Muharram 1442 Hijriah. Pastikan bahwa hijrah yang sesungguhnya, dan kita hijrah dari masa-masa lalu kita yang tidak tepat, yang tidak baik, menuju kebaikan masa depan yang lebih baik. Kita masuk STAIPIK seolah-olah membuka lembaran baru dari kehidupan kita, yang insya Allah akan kita ukir pada lembaran-lembaran baru itu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang sempurna, yang membawa kita untuk menjadi lebih baik pada hari-hari yang akan datang.
bahwa mereka yang khidmah Al-Quran bukan hanya kebahagiaannya mereka akan dapatkan di akhirat, di dunia pun sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bagaimana efeknya terhadap bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bagaimana efeknya terhadap malaikat Jibril? Dari sekian juta, banyak sekali malaikat-malaikat, maka pilihan Allah terhadap malaikat yang membawa Al-Quran adalah malaikat Jibril, sehingga ia diistimewakan dalam Al-Quran sebagai istilah Ruhul Amin. Al-Quran itu ada diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana efeknya kepada Nabi Muhammad? Tidak akan masuk surga satupun dari anak cucu Adam kecuali Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu menjadi mulia. Al-Quran dihafal oleh anak-anak Taifik, maka semestinya juga mereka akan mendapatkan efek kemuliaan itu. Kalau belum, ada yang error. Mungkin pada niatnya, mungkin pada keikhlasannya, mungkin pada maksiat dan dosanya. Maka inilah yang harus kita camkan, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, Ustaz, saya ini tidak bisa menghafal banyak, diajarkan 2, hilang 3. Hafalnya dulu sebelum masuk Taifik sudah hafal 3 juz. Masuk Taifik hafal 3, hilang 3 juz. Oleh karena itu, ingatlah bahwa menghafal Al-Quran tadi sudah saya katakan bahwa tidak hanya dimudahkan oleh Allah kepada mereka yang bahasa ibunya bahasa Arab, tetapi orang yang bukan Arab pun mampu untuk menghafalnya. Seperti nama-nama yang saya sampaikan tadi. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Abu Daud. Nama-nama itu semua bukan orang Arab. Ayah ibu mereka bukan bahasa dengan bahasa Arab, tetapi mereka menjadi para ulama, menjadi para ilmuwan yang sangat luar biasa, yang hasil-hasil karya mereka dinikmati bahkan dengan orang Arab itu sendiri menikmatinya. Jadi walaupun kita jauh dari Arab, kemudian orang Indonesia, kemudian tapi kalau terus-menerus kita untuk terus berusaha untuk menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menghafalkan Al-Quran itu, insyaallah. Yang penting memiliki semangat yang kuat yang tidak mampu digoyahkan oleh tantangan apapun untuk mencapai cita-citanya. Wallahu a'lam. Itu barangkali Rahminia. Assalamualaikum. Oke, adik-adik sekalian, insya Allah Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan firman Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Setelah kami turunkan Al-Quran ini, lalu kami mudahkan untuk mengingat-ingatnya. Ya. Lalu maukah kita menjadi orang-orang yang menghafalnya? Insya Allah Allah akan berikan kemudahan itu kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Hanya saja karena memang dia kalam yang suci, maka tentu saja tantangan itu banyak. Kadang-kadang tantangan itu tidak hanya berasal dari diri kita, tetapi gangguan dan tantangan itu berasal dari luar diri kita, termasuk syaitan yang tidak akan pernah membiarkan kita mudah untuk menghafal kalam Allah. Oleh karena itu, meskipun susah, meskipun sulit, meskipun banyak tantangannya, maka tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang untuk bisa menyelesaikannya. Karena sesungguhnya ketika kita mampu menyelesaikannya, maka ada kemanisan, keindahan, kebahagiaan yang tidak dapat dinilai oleh materi. Maka teruslah berjuang, dan mudah-mudahan dengan bergabungnya antum dengan Taifik akan bersama-sama kita untuk melaksanakan cita-cita menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi, yang ketika Allah mengatakan mereka atau kita adalah keluarga Allah di muka bumi, maka tentu saja Allah akan selalu menjaga kita. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ya. Mungkin cukup sekian ya dari cara kita untuk pengenalan jurusan kali ini.
Sebelumnya terima kasih Ustaz untuk menjelaskan dan motivasinya. Oke, selanjutnya saya sebagai moderator juga apabila ada kesalahan mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.